Banyak orang miskin di Indonesia sering merasa bahwa negara tidak benar-benar hadir untuk mereka. Ketika mereka membutuhkan bantuan, prosesnya berbelit-belit. Ketika mereka berusaha mencari penghidupan, aturan terasa menekan. Ketika harga kebutuhan pokok naik, yang paling menderita justru mereka yang penghasilannya pas-pasan. Seringkali, suara orang kecil seperti hilang di tengah hiruk-pikuk politik dan birokrasi. Kenyataan pahit ini membuat banyak masyarakat merasa bahwa pemerintah seolah-olah jahat kepada orang miskin. Padahal, mereka hanyalah rakyat biasa yang seharusnya dilindungi, bukan dikorbankan. Salah satu bentuk ketidakadilan adalah akses pendidikan. Pendidikan di Indonesia sering disebut gratis, namun kenyataannya masih banyak biaya tambahan yang justru memberatkan orang miskin. Anak-anak dari keluarga sederhana terpaksa putus sekolah bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka tidak mampu membayar seragam, buku, atau transportasi. Hal ini membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar, karena pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, justru menjadi tembok penghalang. Ketika orang miskin sakit, perjuangan mereka lebih berat. Rumah sakit besar terasa hanya milik orang kaya. Sementara rakyat kecil harus rela menunggu lama untuk mendapatkan layanan. Bahkan, seringkali ada cerita sedih tentang pasien miskin yang ditolak karena tidak punya biaya atau kartu BPJS yang bermasalah. Seakan-akan kesehatan bukan hak semua warga, tapi barang dagangan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang mampu. Inilah yang membuat orang miskin merasa bahwa negara menutup mata terhadap penderitaan mereka. Kebijakan ekonomi sering terasa lebih berpihak pada kelas atas. Subsidi dicabut, harga bahan pokok naik, dan peluang kerja yang layak semakin sulit ditemukan. Orang miskin semakin terhimpit, sementara para pengusaha besar semakin mudah berkembang karena memiliki akses pada modal dan koneksi. Akibatnya, rakyat kecil terjebak dalam lingkaran kemiskinan, bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ironisnya, pembangunan sering dipamerkan sebagai bukti keberhasilan pemerintah, tapi manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh orang miskin. Jalan tol megah dibangun, tapi rakyat kecil hanya bisa melihat tanpa pernah mampu membayar tarifnya. Birokrasi yang rumit juga sering membuat mereka tidak bisa mengakses bantuan sosial. Bukannya dipermudah, justru dipersulit dengan syarat dan aturan yang membuat orang miskin semakin tertinggal. Pemerintah seharusnya tidak jahat pada orang miskin. Mereka adalah tulang punggung bangsa yang bekerja di sawah, di jalanan, di pabrik, tanpa pernah benar-benar mendapat perhatian. Solusi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan agar benar-benar gratis tanpa biaya tersembunyi, menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat kecil, serta memastikan kebijakan ekonomi berpihak pada mereka yang lemah, bukan hanya pada mereka yang kuat. Hanya dengan cara itu, bangsa ini bisa maju dengan adil. Dan pada akhirnya, bukan soal apakah negara terlihat jahat atau tidak, tetapi apakah pemerintah berani membuktikan keberpihakannya pada rakyat miskin atau hanya menjadikan mereka sebagai angka statistik dalam pidato